Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reina Sufil Ula NIM 2124101012038 dari kelas basis data C akan menjelaskan jawaban dari tugas modul 13 dari materi select multi-table. Di sini sudah terdapat soal-soal yang diberikan untuk database NoteWeird. Untuk yang pertama yaitu select dua table. Untuk soal tugasnya yaitu nomor 6, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini pada PG Admin, saya telah membuat codingan yang sebelumnya saya buat. Untuk soal yang pertama yaitu select P product name, P unit price, C kategori name, from tabel produk, P join kategori, C on kategori ID, sama dengan P kategori ID, order B kategori name. Terus selanjutnya kita akan eksekusi yaitu, dan akan muncul nama data-data sesuai kategori name dengan kategori name abjadnya terurut. Yang pertama itu beverage, kondimen, lalu confection, lalu dairy product, grain and cereal, meat and poultry, dan lainnya. Jadi data yang ditampilkan sudah sesuai dengan soal yang soal yang pada tugas soal nomor 6. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 7. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini suruh menampilkan yaitu nama perusahaan customer, ID transaksi yang pernah dilakukan, lalu dengan tanggal pembeliannya terurut berdasarkan nama perusahaan. Langsung kita ke PG Admin. Di sini select C company name, O order ID, O order date, from tabel dari customer, join order on customer ID, order B company name. Langsung kita eksekusi. Dan di sini muncul data-data yang ingin ditampilkan yaitu sesuai dengan data order date dengan terurut. Dengan nama perusahaannya, lalu nama perusahaannya juga harus berurutan. Dan di sini sudah ditampilkan sesuai yang diperintahkan. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Langsung kita ke PG Admin. Di sini select O order ID, O order date, O product ID, from order, O join order detail, on order ID sama dengan order ID. Lalu langsung kita eksekusi saja ya. Di sini muncul data-data yang ingin ditampilkan yaitu sesuai dengan data order, tanggal ordernya berurutan, dengan order ID-nya juga berurutan. Yang terdiri dari banyaknya data. Untuk soal, langsung kita ke soal selanjutnya, yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk soalnya yaitu nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan
tabel dari ID order, tanggal order, lalu nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini disuruh untuk select lebih dari 2 tabel, dari tabel order dan tabel barang. Dan kolomnya terdiri ID order, tanggal order, lalu dari tabel barang disuruh menampilkan kolom nama barang, serta harga barang. Langsung kita ke PG admin. Di sini saya telah membuat codingan yaitu select order ID, lalu order date, P product name, P unit price. From order O join order, detail add on order ID sama dengan order ID, join tabel produk on product ID sama dengan product ID. Langsung kita eksekusi saja ya. Dari kode yang telah dibuat, yang lalu dijalankan, maka akan muncul data-data seperti data output di bawah ini, yaitu dengan menampilkan kolom-kolom dari 2 tabel, yaitu order ID, order date, product name, unit price. Unit price sebagai harga barang, lalu product name sebagai nama produk, lalu order date sebagai tanggal order, lalu order ID sebagai ID dari order. Dan untuk datanya sendiri juga terurut, order data dari tanggal ordernya sendiri juga berurutan. Langsung kita ke soal selanjutnya. Itu tampilkan nama lengkap employer beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan nama lengkap employer beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Langsung kita ke PG admin. Jadi di sini select first name, lalu untuk menggabungkan nama lengkapnya yaitu first name dengan last name, lalu diberi spasi tengahnya dengan nama kolom yang baru yaitu nama lengkap dengan teritori deskripsi, lalu dari tabel employers, join employers territories, on employer ID, employer ID, join territories, stay on the territory ID sama dengan add territory ID. Langsung kita eksekusi. Maaf, di sini sebelumnya kurang. Maaf sebelumnya kurang di sininya. Jadi di sini muncul data-data ditampilkan yaitu kolom baru dengan nama lengkap, lalu teritori deskripsi yaitu tempat ditugaskan dari pegawainya. Untuk nama lengkapnya di sini sudah ada yaitu data-datanya dengan employers, first name-nya, lalu last name dengan teritori description. Langsung kita ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Di sini jadi disuruh menampilkan kolom dari nama customer, lalu dari tabel ordernya disuruh menampilkan kolom order ID, lalu kolom tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Langsung kita ke PG admin. Di sini select contact name, order ID, order date, ship name.
From customer join order on customer ID sama dengan customer ID join shipper as on shipper ID and ship via. Langsung kita eksekusi ya. Dan di sini muncul kontak name sebagai nama customer-nya, order ID, ID orderannya, lalu tanggal ordernya juga berurutan di sini, lalu ship name yaitu shipper yang mengirimkan barangnya. Dan di sini untuk tanggalnya juga berurutan, lalu ID ordernya juga berurutan. Langsung kita ke soal selanjutnya. Tampilkan nama-nama supplier berdasarkan nama kategori barang yang disuplainya. Langsung kita ke PG admin. Select as contact name. C category name from suppliers as join product P on supplier ID sama dengan supplier ID join categories on category ID. Langsung kita jalankan saja ya. Langsung kita eksekusi. Dan muncul data yang ingin ditampilkan yaitu kontak name dan kategori name. Di sini muncul data-data dari kategori name. Data-data yang diinginkan telah muncul sesuai dengan soal nomor 7. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang select multi-table dengan syarat. Jadi untuk soal nomor 5 ini, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori dengan kategorinya harus beverage dan harganya harus di bawah 10. Langsung kita ke PG admin. Di sini select P product name, P unit price, C kategori name. Dari from table produk, P join kategori ID sama dengan kategori ID, where kategori name I like beverage, and P unit price kurang dari 10. Langsung kita eksekusi. Dan di sini muncul data dari select multi-table dengan bersyarat, yaitu dengan syaratnya dengan kategorinya harus beverage dan unit price-nya kurang dari 10. Dan di sini muncul dua data dengan produk name-nya Guari Fanasiata dengan unit price-nya di sini juga keduanya kurang dari 10 dan kategorinya juga beverage. Langsung kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USI, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi di sini disuruh menampilkan nama perusahaan customer yang harus asalnya dari USA, order ID transaksinya dilakukan sebelum tahun 1997, lalu tanggal pembeliannya harus berurutan berdasarkan tanggal pembelian. Langsung kita ke PG admin. Di sini select C company name dengan nama perusahaan
order ID, order date, yaitu tanggal order, lalu from customer, yaitu company name, order ID, select product name, P unit price, C category name, from product, P join category, C on select company name, order date. I like jadi di sini harus perusahaannya berasal dari USI, lalu diekstrak, dipilih juga dengan tanggal ordernya yaitu kurang dari tahun 1997. Langsung kita eksekusi. Lalu di sini langsung muncul data-data yang diinginkan dengan nama perusahaannya berasal dari USI, lalu order ID dengan order ID, lalu dengan order date, data tanggal ordernya yaitu sebelum tahun 1997. Dan di sini sudah tampil data-data yang ingin ditampilkan. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order dengan tujuan pengirimannya sama dengan negara employer dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan nama customer, ID ordernya, lalu tanggal ordernya, beserta nama shipper pengirimnya yang mengirimkan barang untuk order tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employers dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini untuk menampilkannya dilakukan lebih dari tahun 1997. Langsung kita ke PG Admin. Di sini select C company name or order ID or order date as company name, from customer C join order on customer ID sama dengan customer ID, join employers on employers ID, employer ID, join shipper as on shipper ID sama dengan ship via, where on ship country sama dengan e-country, dengan ship date-nya kan sebelum setelah tahun 2097. Maaf, berarti ini salah dengan lebih dari 1997. Langsung kita eksekusi dan muncul data yang ingin ditampilkan dengan nama perusahaannya, lalu ID ordernya, tanggal ordernya juga berurutan, lalu dengan company name-nya. Lalu untuk langsung kita ke soal selanjutnya. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 dolar, lalu tampilkan dengan menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Langsung kita ke PG Admin. Di sini select as contact name, C category name, from suppliers as join product, supplier ID sama dengan supplier ID, join categories, kategori ID, P kategori ID, where P unit price, between itu di antara 5 dan 10. Langsung kita eksekusi.
Dan muncul data-data yang ditampilkan dengan kontak name dan kategori name. Yang di sini data ini dengan harganya 5-10 dolar dan ditampilkan kontak name dan kategori name-nya, dan muncul ada 12 data yang memenuhi syarat tersebut. Langsung kita ke soal selanjutnya, yaitu untuk nomor 4, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Langsung kita ke media admin saja. Di sini telah saya buat codingan, yaitu dengan S1-nya first name, dengan spasi di tengah dengan last name, lalu kita akan menjadikan kolom yang dinamakan pemimpin, lalu E2-nya one, yaitu sebagai one, yaitu dengan first name, lalu last name, lalu akan menjadi kolom alias bawahan dari tabel employers, E-join employers, E2 on employers ID, E-reports. Langsung kita eksekusi. Dan di sini telah muncul data-data yang ingin ditampilkan dengan E1-nya many dan E2-nya one. Dengan nama pemimpin dan yang kolom pemimpin dan kolom bawahan. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employer serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan nama lengkap employer serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Langsung kita di sini codingannya select first name E1 last name as full name nama bawahan, E2 first name last name full pimpinan join employers. Kita eksekusi saja ya. Dan di sini telah menampilkan data-data yang diinginkan dengan kolom full name nama bawahan, lalu full name nama pimpinan. Di sini jadi full name nama bawahannya Nancy, lalu full name nama pimpinannya Ande Fuller. Janet Fuller. Dan di sini juga data-data yang ditampilkan sudah sesuai yang diperintahkan. Untuk yang terakhir, soal terakhir, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Jadi di sini disuruh menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, dan serta data yang pimpinannya tidak memiliki bawahan dan bawahannya juga tidak memiliki pimpinan. Langsung kita ke PG admin. Select first name and last name and full bawahan, first name and last name, full nama pimpinan. Langsung kita eksekusi saja. Di sini full name nama bawahan, dan di sini muncul semua data-datanya. Ada yang data yang nama full name nama bawahan namun tidak memiliki pimpinan, dan juga ada nama pimpinan dengan full name tidak ada nama bawahannya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari tugas modul 13 Select Multi-Table. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.